Makanya kalau sekarang di Filistin ribut Yahudi, Nasrani dan Islam, itu pantas karena rebutan tinggalan nenek moyang. Siapapun yang berebutan sawah pasti saudara. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua seorang ustadz yang sangat jenius, sangat cerdas. Ketika saya mendengarkan ustadz ini berceramah, maka saya berkesimpulan bahwa seharusnya pemuka-pemuka agama Islam khususnya harusnya berpikir seperti ustadz yang sangat bijaksana ini. Ustadz ini sangat memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dengan sejarah. Ustadz ini tidak ikut-ikutan atau ikut campur terkait dengan konflik antara Israel dan Palestina. Oleh karenanya saudara, langsung saja kita mendengarkan videonya. Sebelum kita mendengarkan, berharap teman-teman untuk menyaksikan video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya berikut ini. Kerajaan Tuhan namanya kardinal di mana-mana. Sekarang di Indonesia ada pemimpin yang namanya Romo, tempat ibadahnya namanya gereja. Itu adalah Bani Israel sisi sana. Tapi Nabi Ibrahim juga punya putra namanya Nabi Ismail, melahirkan generasi besar namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita sekarang ketemu. Nah kalau ketemu bagaimana? Kamu kelahi lagi? Tidak, Allah sudah menyelesaikan problem antara Bani Israel sama kita. Diselesaikan oleh kapan? Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Satu, kiblatnya kembali kepada Masjidil Aqsa, kita kepada Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maka jangan ribut, sana kiblatnya sana, kita di sini. Makanya kalau sekarang di Filistin ribut Yahudi, Nasrani dan Islam, itu pantas karena rebutan tinggalan nenek moyang. Siapapun yang berebutan sawah pasti saudara. Kalau pematangnya baru tetangga. Jadi Palestina itu punya 3 agama. Jadi kalau ribut di sana nggak usah ribut. Wah itu hancurkan. Ya kalau sekarang di sana yang menang ya yang pinter. Nah berhubung sekarang yang pinter Yahudi, ya Yahudi yang menang. Lah kok bisa? Lah Yahudi sudah mikir rembulan, kamu malah ribut celana cingkrang. Kan kejauhan mundurnya. Yang sana sudah berpikir tentang nuklir, kamu kembali berkuda dan memanah. Yang di sana sudah memikirkan bagaimana sistem perdagangan dunia, kamu masih ribut urusan jenggot. Ini kan susah. Sana sudah menjelajah, ketemu dengan umat seluruh dunia. Bahkan mereka masuk ke semua negara. Kalaupun orangnya tidak datang, pesawatnya datang, sistem finansialnya datang. Sementara kalian masih membahas masuk gereja kafir, kan aneh. Kamu mundur. Kamu masih ribut orang bawa tumpeng ke gereja musyrik lah, kan kamu aneh. Mundur, jangan kejauhan nak. Mundur itu dikit aja, jangan jauh-jauh. Kalau kamu katakan orang masuk gereja itu kafir, kasihan kaum muslimin yang jadi cleaning service di gereja. Sudah bukan waktunya. Habib Umar bin Hafid biasa mengucapkan selamat Natal di gereja sana. Padahal setiap hari perang. Kamu kurang yakin dengan kealiman Habib Umar bin Hafid. Kamu masih kurang yakin dengan kemuliaan beliau. Beliau ke gereja, kadang kalau sewaktu sholat masih di gereja, beliau sholat mengambil tempat di sudut gereja. Kok kamu masuk gereja aja kok kafir? Kamu maunya apa? Apakah kamu mau bangsamu ini semakin mundur, agamamu semakin terpuruk? Ini eranya era perbankan, jangan mundur mengharamkan bank. Kasihan umat mati tidak punya jaminan kehidupan untuk bangun industri. Jangan. Tapi itu tidak terjadi di kalangan santri tetap maju. Sesuatu yang sudah dilewatkan oleh para masa lalu menjadi pengingat, dan kita akan terus bergerak ke masa depan. Yang lain mundur bakas jenggot, kita sudah tidak ribut masalah jenggot. Yang lain masih membahas celana cingkrang, kita sudah tidak ribut masalah celana cingkrang. Yang lain masih ribut tentang bunga bank, kita udah nggak ribut karena kaum muslimin nggak bisa pisah dari bank. Kenapa pergi haji pakai bank? Baca Quran butuh bank.
Karena percetaan Quran utang bank dulu sebelum dibeli sama negara. Nah, kalau kamu nggak suka bunga bank, ya jangan diambil bunganya kalau kamu nggak yakin. Tapi jangan kau haramkan bank, karena bank dibutuhkan oleh kehidupan manusia baru. Ibarat kamu punya istri, kalau cuma mulutnya yang cerewet, ya mulutnya jangan dipakai. Nah teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Oleh karenanya berharap saudara boleh berkomentar di kolom komentar, berkomentar dengan bahasa yang sopan, berkomentar dengan kata-kata yang membangun, yang baik, yang positif, serta kata-kata yang mengedukasi kita semua. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Muwafid ini. Setelah saya mendengarkan ceramahnya, maka saya melihat ada benarnya terkait dengan konflik antara Israel dan Palestina. Yang mengungkapkan ini bukan masalah agama, namun masalah warisan. Yang menambahkan seharusnya kita tidak boleh ikut campur dan ikut-ikutan terkait dengan perselisihan di sana. Nah teman-teman, seharusnya kita warga Indonesia tidak boleh ikut campur dengan perselisihan yang terjadi di Timur Tengah. Mengapa? Karena jelas permasalahan ini bukan permasalahan terkait dengan keagamaan, namun terkait dengan warisan dan tanah yang mereka duduki saat ini. Mereka bertahan bahwa tanah yang mereka duduki adalah milik mereka sendiri. Nah teman-teman, sama halnya dengan Indonesia. Indonesia di mata dunia mayoritas Islam, namun di dalamnya tidak semua agama Islam, saudara. Ada beberapa agama yang ada di Indonesia ini. Ada Kristen Katolik, ada Islam, ada Buddha, dan ada Hindu, dan yang terakhir adalah Konghucu. Nah, begitupun juga yang di Palestina. Tidak semua agama Islam. Di Palestina ada agama Kristen, Katolik, Yahudi, dan Nasrani. Begitupun juga di Israel, saudara. Ada juga Kristen, ada Islam, ada Katolik, ada Yahudi, dan Nasrani. Pertanyaannya, lalu mengapa mereka ribut dan berselisih terus-menerus? Teman-teman, kalau mereka mengerti atau kita mengerti sejarah, jelas tidak mungkin saudara dan saya memperkeruh situasi yang ada di sana dengan mau pergi berjihad di Palestina atau ikut campur memerangi Israel. Tidak mungkin. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz ini sangat mengedukasi kita, sangat baik untuk dicontoh oleh para penceramah-penceramah, para ustadz ulama dari sisi Islamnya. Ya, begitupun juga dari sisi Kristen. Kita harus memahami apa yang terjadi di sana. Kita tidak boleh dukung-mendukung. Kita tidak boleh mendukung Israel. Kita tidak boleh juga mendukung Palestina. Itulah Kristen. Namun Kristen di sini adalah netral dan saling memperhatikan baik Israel dan juga Palestina. Ya. Jadi orang Kristen tidak boleh memihak. Orang Kristen tidak boleh dukung-mendukung. Namun orang Kristen harus mendamaikan, dan itulah Indonesia harus mencari solusi penengah pendamai, bukan mengutuk, bukan memihak, bukan mendukung konflik seperti beberapa orang yang suka demonstrasi. Mereka mengatakan, izinkan kami pergi ke Palestina, kami punya uang sendiri, pergi sendiri. Ya silakan pergi ke sana kalau kamu mau, kan sekarang sudah bisa buat visa, silakan pergi. Gak usah ngomong, gak usah diombak, gak usah diungkap di publik dan ramai-ramai demonstrasi untuk minta dukungan untuk diizinkan pergi ke sana. Silakan buat visa, pergi ke sana kalau Anda mau pergi ke Palestina. Itu tidak perlu berkuar-kuar, tidak perlu demonstrasi. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz ini sangat baik sekali, sangat bijaksana sekali. Ustadz ini perlu dicontoh oleh para ulama, ustadz, dan penceramah-penceramah dari sisi Islam.
tidak ikut campur dan ikut-ikutan konflik antara Israel dan Palestina, karena ini murni mereka ribut dan konflik untuk menduduki tanah yang menurut mereka milik mereka sendiri. Nah, itulah kita seharusnya Indonesia melihat itu, bukan mengutuk seperti yang beberapa pemimpin negara ini mengutuk Israel. Lalu kejahatan Hamas pada tanggal 7 Oktober itu, di mana memakan korban dari Israel lebih dari 1.400 orang, pemimpin negara ini tidak mengutuk kejahatan Hamas.